Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdafiki Abdillah dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 18. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, yaitu seorang ilmuwan muslim pakar di bidang kedokteran. Untuk kelahiran, nama panjangnya adalah Abul Qasim Khalaf ibni Al-Abbas Az-Zahrawi, biasa dipanggil Al-Zahrawi atau El-Zahrawi. Orang-orang Eropa lebih suka memakai nama Abul Qasim untuk menyebutnya. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 Masehi di kota Zahra, sebelah barat daya Cordoba, Provinsi Andalusia, Spanyol. Dia merupakan keturunan dari suku Al-Ansar Al-Madinah Al-Spanyol Al-Muna Dia merupakan keturunan dari suku Al-Ansar Al-Madinah Al-Munawwarah yang berasal dari Jazirah Arab. Suku itu adalah bala tentara Muslim yang menaklukkan dan tinggal di Spanyol. Masa kecil Al-Zahrawi. Kisah masa kecilnya tak banyak terungkap, sebab tanah kelahirannya Al-Zahra dijarah dan dihancurkan. Sosok dan kiprah Al-Zahrawi baru terungkap ke permukaan setelah ilmuwan Andalusia Abu Muhammad bin Hazm menempatkan sebagai salah seorang dokter bedah terkemuka di Spanyol. Al-Zahrawi selama hidupnya. Al-Zahrawi ternyata merupakan sosok di balik adanya alat-alat bedah yang digunakan dalam operasi persalinan sesar dan katarak. Tidak berhenti di sana, sosok muslim ini pun merupakan penemu akar penyebab kelumpuhan. Ya, salah satu penyebab kelumpuhan yang banyak dialami manusia adalah adanya patah tulang belakang. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Cordoba. Di tempat ini pula, Al-Zahrawi belajar, mengajar, dan mempraktekkan pengobatan, serta mengembangkan ilmu bedah. Akan tetapi, tidak banyak diketahui mengenai kisah hidupnya, selain karya-karyanya dalam ilmu bedah. Kiprahnya terungkap ke permukaan setelah ilmuwan dari Andalusia, Abu Muhammad bin Hazm menempatkan ke dalam daftar dokter bedah terkemuka di Spanyol. Selain itu, diketahui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter kerajaan untuk Khalifah Andalusia Al-Hakam II, berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan. Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Menyusun kitab kedokteran Al-Sarif. Dalam biografi Al-Zahrawi diketahui ia meninggalkan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran, yakni berupa kitab Al-Tasrif Liman Ajaz an Al-Talif, The Clearance of Medical Science for They Who Cannot Compile It. Kitab yang dijadikan materi sekolah kedokteran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. Dalam kitab yang diwariskan bagi peradaban dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedik, ophthalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil pengembangan dari karya Al-Zahrawi. Di dalam buku itu terdapat 30 jilid ensiklopedia medis yang mencakup berbagai aspek pengetahuan medis. Selain kedokteran dan pembedahan, terdapat pula jilid kebidanan, farmakologi, terapeutik, dietetik, psikoterapi, timbangan, dan takaran, serta kimia kedokteran. Di Al-Tasrif, 3 bab dikhususkan untuk pembedahan, beberapa prosedur dan teknik yang dirinci dalam bab-bab itu, misalnya operasi mata, telinga, dan tenggorokan. Dia sepenuhnya menggambar tonsilektomi dan tracheostomi. Kemudian, dia merancang instrumen untuk pemeriksaan internal telinga dan menemukan alat yang digunakan untuk mengeluarkan atau memasukkan benda ke tenggorokan. Al-Zahrawi juga menjelaskan cara menggunakan pengait untuk menghilangkan polip dari hidung, lalu menggambarkan eksposur dan pembagi arteri temporal untuk meredakan sakit kepala jenis tertentu. Yang menarik, dia membuat penerapan ligatur untuk pembuluh darah yang berdarah dan jahitan bagian dalam menggunakan cat gut.
Dia mendahului ahli bedah militer yang terkenal dari Perancis, Ambroise Paré, yang diklaim sebagai orang Eropa pertama yang menggunakan jahitan. Dalam 5 abad kemudian, dia membuat pengaturan dislokasi tulang dan patah tulang. Metodenya untuk mengatur dan mengurangi dislokasi bahu berabad-abad sebelum Kocher memperkenalkan teknik serupa pada pengobatan Eropa. Meskipun diabaikan oleh para dokter di belahan timur dunia Islam, Al-Tasrif justru memiliki pengaruh yang luar biasa di kalangan Kristen Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cremona. Buku itu bertahan selama hampir 500 tahun sebagai buku terkemuka tentang pembedahan di Eropa. Al-Tasrif lebih disukai karena kejernihannya yang ringkas, bahkan daripada karya-karya ahli kedokteran Yunani klasik, Galen. Al-Zahrawi sebagai guru. Popularitas Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Tak heran bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abul Qasis berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Menurut Will Durant, pada masa itu Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaannya, Cordoba memiliki tak kurang dari 50 rumah sakit yang memberikan pelayanan prima. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Dalam Al-Tasrif, dia mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurutnya, seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktik kedokterannya, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal itu dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat serta kemungkinan pelayanan yang terbaik. Ia pun selalu mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tidak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. Menurutnya, profesi dokter bedah tak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pada masa itu, dia kerap mengingatkan masyarakat tidak melakukan operasi bedah kepada dokter yang hanya mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah. Bedah anak Al-Zahrawi. Selain untuk pasien umum, Al-Zahrawi ternyata juga memberikan kontribusi yang signifikan pada bedah anak. Dia menggambarkan dengan jelas kasus hidrosefalus karena cacat bawaan dari drainase cairan cerebrospinal. Dia juga menjelaskan bibir sumbing, kelenjar gondok, ranula, meatus uriner eksternal yang tidak berlubang, anus berlubang, hermafrodit, ginekomastia, jari-jari supernumerari, dan berselaput. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan secara rinci aspek medis hemofilia. Melansir Britannica, Al-Zahrawi telah membuat karya kedokteran yang komprehensif, menggabungkan ajaran klasik Timur Tengah dan Yunani Romawi, membentuk prosedur bedah Eropa hingga Renaissance. Meskipun sebagian besar bukunya didasarkan pada pengalaman orang lain, terutama Epitomae dari Bizantium abad ke-7, Paul dari Aegina, Abul Qasis tetap mampu membuat banyak pengamatan asli, termasuk deskripsi paling awal tentang hemofilia. Penemuan Al-Zahrawi. Selama separuh abadnya mendedikasikan dirinya dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya bedah, dalam biografi Al-Zahrawi diketahui bahwa ia telah menemukan puluhan alat bedah modern. Dalam kitab Al-Tasrif, Bapak ilmu bedah itu memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah yang dimilikinya. Di antara ratusan koleksi alat bedah yang dipunyainya, terdapat banyak peralatan yang tak pernah digunakan ahli bedah sebelumnya. Menurut catatan, selama karirnya, Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah. Salah satu alat bedah yang ditemukan dan digunakan Al-Zahrawi adalah catgut. Alat yang digunakan untuk menjahit bagian dalam itu hingga kini masih digunakan ilmu bedah modern. Selain itu, juga menemukan forceps untuk mengangkat janin yang meninggal. Alat itu digambarkan dalam kitab Al-Sarif.
Dalam Al-Tasrif, ia juga memperkenalkan penggunaan ligatur atau benang pengikat luka untuk mengontrol pendarahan arteri. Jarum bedah ternyata juga ditemukan dan dipaparkan secara jelas dalam Al-Tasrif. Selain itu, ia juga memperkenalkan sederet alat bedah lain hasil penemuannya. Peralatan penting untuk bedah yang ditemukannya itu antara lain pisau bedah, kuret, rekrator, sendok bedah, saun, pengait bedah, surgical rod, dan spekula. Tak hanya itu, ia juga menemukan peralatan bedah yang digunakan untuk memeriksa dalam uretra, alat yang memindahkan benda asing dari tenggorokan, serta alat untuk memeriksa telinga. Kontribusi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran, khususnya bedah, hingga kini tetap dikenang dunia. Sumbangsih Al-Zahrawi. Al-Zahrawi memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi dunia kedokteran berupa kitab At-Tasrif yang terdiri dari 30 jilid. Di dalamnya mengupas secara rinci dan lugas tentang ilmu bedah, kedokteran secara umum, dan kosmetik. Ensiklopedia tersebut disempurnakan pada tahun 1000 Masehi yang merupakan hasil dari pengalaman dan pendidikannya selama mendedikasikan diri dalam dunia kedokteran. Kitab ini menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan ahli bedah Eropa selama 5 abad pada periode abad pertengahan. Chadgood hanyalah salah satu dari puluhan penemuan Al-Zahrawi yang sangat berdaya guna hingga berabad-abad berikutnya. Bahkan sampai saat ini tentunya dengan inovasi demi inovasi seiring kemajuan zaman, Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang semuanya belum pernah ada pada masa-masanya. Selain Chadgood, ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya. Sebutlah pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spekula, bone saw, laser, dan masih banyak lagi. Al-Zahrawi wafat. Al-Zahrawi wafat pada 1013 Masehi dalam usia 77 tahun dan sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II, sebagai dokter khusus kerajaan, sekitar 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi sebagai kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Calle Abul Casis. Rumahnya kini menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Segala yang aku ketahui adalah hasil dari pembacaan kitab-kitab dahulu dan dari keinginanku untuk memahaminya dan mengaplikasikan pengetahuan sains ini, kemudian aku lengkapi dengan pemerhatian dan pengalaman dari seluruh hidupku. Abul Casis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.